Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang polimorfisme. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldia Ramadan dari kelas R5B NPM 2018-4350-0223. Saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang polimorfisme. Polimorfisme adalah suatu kejadian ketika objek dapat mengungkap banyak hal melalui suatu cara yang sama. Suatu objek dapat memiliki berbagai bentuk sebagai objek dari kelas sendiri atau objek dari superkelasnya. Dalam PBO, konsep ini memungkinkan digunakannya suatu interface yang sama untuk memerintah objek agar melakukan aksi atau tindakan yang mungkin secara prinsip sama, namun secara proses berbeda. Demikian penjelasan saya tentang pengertian polimorfisme. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Cindy Septia untuk membahas fungsi dari polimorfisme. Pertama, dapat menggunakan kelas-kelas yang kita buat sebagai superkelas dan membuat kelas-kelas baru berdasarkan superkelas tersebut dengan karakteristik yang lebih khusus dari behavior umum yang dimiliki superkelas. Kedua, dapat membuat superkelas yang hanya mendefinisikan behavior namun tidak memberikan implementasi dari metode-metode yang ada. Hal ini berguna jika kita ingin membuat semacam template kelas. Kelas semacam ini disebut kelas abstrak karena behaviornya masih abstrak dan belum diimplementasikan. Subkelas-subkelas dari kelas macam ini disebut kelas konkret. Mengimplementasikan behavior abstrak tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Untuk selanjutnya, menghindari duplikasi objek. Dapat menciptakan kelas baru dari kelas yang sudah ada sehingga tidak perlu menuliskan kode dari nol ataupun mengulangnya dari sebelumnya. Namun, tetap bisa menambahkan atribut atau metode unik dari kelas itu sendiri. Dalam konsep yang lebih umum, seringkali polimorfisme disebut dalam istilah satu interface atau banyak aksi. Sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman saya Dimas yang sudah melakukan pengkodingan polimorfisme di presentasi sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil codingan teman saya apa sih polimorfisme itu. Jadi polimorfisme itu adalah dari kata poli yang artinya banyak dan prisme artinya bentuk. Jadi dalam satu buah metode ini terdapat berbagai macam bentuk-bentuknya. Nah, misalkan di sini kan ada 4 .java nih. Nah, di sini saya sebutnya ada main class dan ada class. Masalah di sini ada main classnya tuh polimorfisme, Depok, Bogor, terus ada kota. Nah, di mana sih polimorfismenya itu? Atau yang tadi saya sebutkan itu yang banyak bentuk. Jadi di sini teman-teman bisa perhatiin bahwa di Depok, Bogor, dan kota ini terdapat sebuah public void yang namanya nama kota. Nah, ini yang disebut dengan metode. Nah, metode ini hanya satu, namun terdapat sebuah fungsi, yaitu fungsinya atau sebutnya mungkin objek. Ada Depok, Bogor, terus kota. Nah, dari sini teman-teman bisa mengetahui bahwa polimorfisme ini ciri khasnya yaitu satu buah metode yang sama namun memiliki fungsi yang berbeda. Dan ketika di running maka hasilnya akan seperti tidak terlihat, mungkin kita bisa skip. Nah, ketika di play maka hasilnya akan keluar seperti ini. Maka polimorfisme itu adalah satu buah metode dengan fungsi yang berbeda. Nah, fungsinya tadi itu yang mana? Yang ini tadi, Depok, Bogor, yang ada di sini nih, yang di .java. Depok, Bogor, kota. Nah, ini dipanggil dengan nama kota gitu teman-teman. Nah, mungkin dari sini jika ada yang teman-teman kurang pahami, ya mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Jadi kalau ada salah-salah kata ya mohon maaf. Untuk berikutnya mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang dua tipe polimorfisme, yaitu overriding itu dynamic polimorfisme atau true, merupakan fungsi overriding sebuah fungsi dalam kelas turunan yang memiliki nama return type argumen function yang sama dengan fungsi dalam kelas induk, atau terjadi ketika deklarasi metode subclass dengan nama dan parameter yang sama dengan metode dan superclassnya. Syarat override yaitu nama metode, return type, dan parameter harus sama. Jika tidak sama maka bukan dianggap sebagai override, tetapi metode yang baru pada subclass. Pada override, metode diharuskan menggunakan inheritance agar dapat digunakan pada tiap-tiap kelas. Yang kedua yaitu overloading. Overloading itu static polimorfisme atau trivial, merupakan fungsi overloading penggunaan kembali nama fungsi yang sama tapi dengan argumen yang berbeda, atau penggunaan satu nama untuk beberapa metode yang berbeda pada parameter. Syarat overload yaitu nama return type, argumen, dan parameter harus sama. Jika tidak sama maka bukan dianggap sebagai overload. Pada overload, metode tidak seharusnya menggunakan inheritance karena dapat digunakan secara publik asalkan parameter dan argumennya sesuai.
Demikian penjelasan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.